Halo semuanya, Satrio Wijo di sini dan hari ini saya mau mereview sebuah mobil. Ini adalah Toyota Harrier tahun 2007 dengan kode bodi UX30 meneruskan generasi sebelumnya atau generasi pertama yaitu UX10. Mobil ini dibekali mesin 2AZ FE. Nah, itu mesin yang sama yang digunakan di Toyota Alphard atau Toyota Camry 2400 cc yang menurut saya nggak begitu irit-irit banget. Jadi ini seliternya 18, 110, 112. 18 itu dalam kota ya. Itu pun kalau kaki kalian sekolahnya dengan benar, kalau nggak sekolah ya 16, 17. Nah, tentu bagi teman-teman yang membeli mobil ini mungkin sudah tidak begitu concern dengan konsumsi bahan bakar. Mungkin kalian bakal mencari kenyamanan, itu cocok buat mobil ini. Nah, video ini dibikin di tahun 2020 dan mobil ini harganya di tahun 2020 itu harganya sekitar 150 sampai 160 jutaan tergantung kondisi. Nah, sekarang saya mau bahas di bagian depan dari mobil ini dulu ya teman-teman. Nah, seperti mobil-mobil CBU Toyota lainnya, bagian emblem depan ini tidak logo Toyota ya, tapi logonya elang dan ini warnanya emas. Dan menurut saya ini adalah suatu image yang bagus ya, karena biar ada suatu ciri khas dari mobil-mobil CBU. Nah, terus kita bakal bahas dari yang pertama lampunya. Nah, yang pertama adalah lampunya. Lampunya ini dia HID xenon yang bagian sini dan dia sudah proyektor ya. Jadi kalau malam nyalanya bagus. Cut off-nya atasnya itu sama bawah kelihatan jelas sekali perbedaannya. Terus lampu jauhnya juga sangat terang sekali. Di sini ada lampu sein. Dan for your information, lampu utamanya ini dia kalau setirnya belok ke kiri dia bakal geser ke kiri sinarnya. Tapi kalau ke kanan enggak. Saya nggak tahu apakah ini normal. Tapi yang jelas kalau belok kiri sinarnya bisa ngikuti belok ke sebelah. Nah, di bawah ada fog lamp. Bentuknya seperti ini ya, di pojokan. Dan fog lamp ini lampunya biasa halogen ya teman-teman ya. Halogen, dan di atasnya ada corner sensor. Nah, ini sudah lim-liman ya, tapi enggak apa-apa, masih berfungsi. Corner sensor ini fungsinya adalah dia memberikan suatu sinyal suara berfrekuensi yang sebagai fungsi dari jarak ya. Jadi kalau sudah deket banget dia nyalanya cepat, tapi kalau jauh nyalanya pelan. Dan ini menurut saya adalah sebuah corner sensor, walaupun ini 2007 ya, tapi lebih akurat daripada corner sensornya itu mobil Fortuner itu tahun 2013 Pak. Nah, terus ngomongin lagi di bagian depan sini, ini terdapat tutup untuk dia ada towing hooknya. Jadi kalau mobil ini macet, nariknya di mana ini dicopot. Terus di bagasi belakang ada bautnya gitu besar ya, dicelokkan, diputar, dan bisa nyantol sih. Seperti itu teman-teman. Terus monggo Pak, betul Pak. Terus di bagian depan saya iklan. Nah, selanjutnya di bagian depan sini ya, ini banyak sekali lubang-lubang. Di sini lubangnya ada di grill, di bawah grill, dan juga dia masih ada banyak lubang di sini ya, termasuk juga di bagian sini. Nah, menurut saya mobil ini memang terasa sangat panas sekali ya kalau dia macet-macetan atau apa. Itu kap mesinnya kayak sedikit membara gitu teman-teman ya, ala ya, membara ya, pokoknya panas lah seperti itu. Nah, mobil ini walaupun tua tapi kap mesinnya disokong oleh sebuah hidrolik ya, jadi kelihatannya mewah, mantap. Terus kita lanjut di bagian atas ini. Di sini ada spion tanduknya teman-teman. Jadi spion tanduk ini itu harusnya berfungsi untuk melihat depan dan juga melihat bagian bawah sini ya. Cuman dipraktekkan ternyata susah juga karena bentuknya yang kecil dan ini sulit untuk diatur-atur ya. Bagi teman-teman yang bisa seperti ini gimana caranya, silahkan bisa ditulis di kolom komen teman-teman. Terus lanjut di bagian atasnya, di bagian wiper ini karena mobilnya adalah mobil CBU, jadi mobilnya ini mempunyai wiper yang nggak biasa ya teman-teman ya. Wipernya ini modelnya sangat panjang sekali, armnya di sana juga sangat panjang sekali wipernya, dan pengkipasannya ini juga agak berbeda. Jadi pengipasannya ini tuh dia nggak linear gini ya, tapi agak keluar gitu waktu dia di sudut sini, supaya sapuannya dia mendapat sapuan yang lebih luas. Jadi ada mekanismenya agak gel-gel, cuman itu asli seperti itu teman-teman. Oke, sekarang lanjut di bagian sampingnya. Mobil ini mempunyai konfigurasi jok
dua baris. Jadi bisa untuk 5 orang, dan bisa kalian lihat di sini di depan ada sebuah sein di bagian fender depan. Dan kalau dilihat lagi ada detail-detail yang menurut saya ini adalah detail yang bagus dari mobil ini ya. Jadi kalau dilihat di bentuk handle-nya, dia bukan bentuk handle yang common dengan bentuk handle-handle mobil lainnya, seperti kalau Fortuner itu common dengan Innova, common dengan Hilux, common dengan Vios, dengan Yaris dan lain-lain gitu ya. Kalau ini dia bentuknya khas, dan ini seperti didesain khusus untuk Harrier, jadi dia nggak terkesan murahan seperti itu ya. Nah, di bagian atasnya dia panoramik ya teman-teman ya, dan dia ada patahannya di bagian sini. Panoramiknya dari sini sampai sini, lumayan besar sekali teman-teman. Ini lumayan buat kalau kita kepengen aja buka, tapi sebenarnya nggak berfungsi-fungsi banget. Dia fungsinya kalau pengen di pegunungan aja udaranya seger, karena kalau di perkotaan sudah pengap, pakai ini bisa ya kurang berfungsi aja teman-teman. Terus di bagian belakang, nah sekarang lanjut di bagian belakang teman-teman. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat wiper untuk kaca belakang, dan kaca belakangnya ini bentuknya melengkung ya teman-teman. Ini membuat desain atau membuat looksnya itu mobilnya itu jadi bagus. Jadi dia katanya melingkar gitu. Kalau dari belakang kelihatan bahwa atapnya itu kayak floating gitu ya teman-teman. Di sini ada wiper, terus di dalamnya kacanya ada defogger ya teman-teman. Kalau antenanya dia ada di belakang. Saya nggak tahu ini di antenanya ini kenapa kok letaknya di samping. Mungkin kalau teman-teman mau pasang roof box atau dipasang suatu roof rack di atas, itu supaya tidak mengganggu, antenanya dipasang di samping. Di bagian belakang ada high mount stop lamp, warnanya putih, tapi kalau nyala warnanya merah. Dan ini juga teknologi walaupun mobil ini tahun 2007, tapi lampunya sudah LED ya. Jadi ini untuk lampu remnya, ini untuk lampu kotanya, ini untuk lampu outrightnya, dan ini untuk lampu seinnya. Dan lampu remnya ini yang merah, dia sudah LED. Jadi walaupun dia warnanya putih mikanya, dia kalau direm warnanya merah. Seperti itu, mantap. Harusnya mobil-mobil sekarang kayak gitu ya. Nah, terus di bagian belakang dia sudah power back door, jadi bisa dibuka lewat kunci. Caranya dibuka dulu, habis dibuka power back door-nya dipencet, tahan ya. Nah, dia buka sendiri. Nah, untuk menutupnya kalian bisa pencet lagi di sini atau bisa mencet di bagian sini teman-teman ya. Ada tombolnya. Tapi kalau enggak, pencet aja lagi remote-nya. Nah, dia bisa nutup ya. Mantap. Terus kita lihat di bagian dalamnya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalam interior Toyota Harrier. Bisa dilihat di sini bahwa joknya ini sudah jok kulit, dan untuk bagian depan dia pengaturannya sudah elektrik, full elektrik. Dia joknya bisa maju mundur, recline sama naik turun, dia elektrik semua. Dan setirnya sudah tilt dan teleskopik juga elektrik. Jadi setirnya ini karena dia tilt sama teleskopiknya elektrik, kalau kuncinya kita cabut, setirnya bakal naik sendiri untuk mempermudah driver masuk dan keluar. Tapi kalau sudah masuk, kuncinya dicolok ke ini, nah dia bakal turun sendiri untuk ngelepas ke kita. Dan ini sesuai dengan settingan terakhir kita nyeting tilt teleskopiknya di sini ya. Seperti itu. Terus untuk bagian dashboardnya dia sudah soft touch semua ya. Ini soft touch semua. Bagian ini juga soft touch semua. Ini ada kulit-kulitannya. Kulit-kulitannya gitu bagus ya. Saya sih ngomong sampai nerocos. Terus di bagian tengah sini ada konsol. Konsolnya bisa dimaju mundurkan. Caranya dibuka, di sini bisa dipencet bagian sini. Bisa dimaju mundurkan. Gini teman-teman. Saya nggak tahu ini buat teman-teman yang kalian pengen dashboardnya nyatu atau pengen lewat ke situ, caranya gimana? Gini, terus kalian bisa lewat. Gitu. Terus di atas ada panoramiknya, lumayan besar. Dan ini bukannya lewat sini ya teman-teman ya. Dan nggak perlu saya praktekkan. Terus mobil ini pajaknya sekitar 4-5 jutaan untuk di daerah Jawa Tengah ini. Dari platnya AB, entah kenapa pajaknya sekitar 5 jutaan masih. Dan kemudian mobil ini pernah rusak apa aja? Mobil ini pernah ganti
shock breakernya empat-empatnya itu sekitar 6 jutaan. Itu mungkin 2 tahun lalu yang ganti ya. Terus pernah bocor juga radiatornya, sampai ganti radiator baru 2 kali. Itu radiatornya harganya asli 5 jutaan, jadi sudah habis 10 jutaan. Terus kampas rem itu sekitar 2 juta depan belakang. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja. Oh iya, jadi packing headnya pernah diganti juga. Itu perbaikannya ya lumayan lah segitu ya, saya lupa berapa. Kalau packingnya sih nggak mahal, cuman bongkarnya aja yang lumayan mahal teman-teman. Terus untuk mobil di tahun 2020 ini apakah worth it? Menurut saya sangat worth untuk kalian yang mencari kenyamanan, karena mobil ini bener-bener nyaman. Dan desain dalamnya itu dia nggak jadul gitu ya, dia banyak sekali fitur-fitur kayak power window-nya full auto, terus di sini banyak sekali penyimpanan dan detail gitu ya. Cuman memang untuk spare part dia nggak seperti mobil-mobil normal, dan konsumsi bahan bakarnya juga tidak seperti mobil-mobil normal. Nah, karena mobil ini mau dipakai bapak saya buat mau olahraga sore, lari-lari, jadi mungkin sekian dulu review saya mengenai mobil ini. Oh ya, satu lagi ya, mobil ini walaupun dia sudah jadul, tapi dia sound systemnya by JBL ya. Jadi di pilarnya sini ada speakernya, di bawah sini ada speakernya, di belakang juga ada speakernya, di atas sini juga ada speakernya. Di telak mbak. Saya sebenarnya. Di atas ini juga ada speakernya, dan itu suaranya mantap sekali untuk mobil tahun sekian. Dan informasinya wah pokoknya banyak sini. Dan di sini ada corner sensornya. Ngomong-ngomong dewe nganggo bahasa Cina ya. Apa? Bahasa Jepang. Nah. Toyota voice corner desu. Nah, seperti itu ya. Dan itu bunyi-bunyi, dan dia kalau dia mobilnya mepet di bagian depan kanan, dia bakal ngomong pakai bahasa Jepang. Kalau mobilnya mepet di bagian depan kanan, kalau mobilnya mepet di bagian sisi lain, dia juga ngomong pakai bahasa Jepang. Sebenarnya saya nggak mudeng juga itu ya, mungkin bagus kalau diganti bahasa Jawa ya. Jadi weh ngarepnya mepet weh. Oke, jadi mungkin sekian dulu. Oh ya, ini ada khas JDM ya, dia ada lighternya untuk kondisi darurat. Dia bisa dibuka, merah-merahnya itu terus menyala kayak torch gitu. Hah? Oke, mungkin segitu saja vlog saya mengenai Toyota Harrier ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe karena mobil ini mau dipakai. Thank you teman-teman.